Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Kang Rohman Esapik. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badan jasmani rohani kita, dilancarkan setiap urusan kita, diberkahkan di setiap rezeki kita, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau berbincang-bincang lagi, mau bercerita-cerita lagi kepada teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada pelajarannya yang bisa teman-teman ambil, gitu ya. Walaupun dari perkataan-perkataan saya, gitu ya, banyak gitu ya, banyak yang kurang ini gitu ya, kurang jelas gitu. Jadi mohon maaf gitu ya. Jadi mudah-mudahan sedikit banyaknya gitu dari perbincangan saya ataupun cerita saya kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu ya, ada pelajarannya. Jadi sedikit banyak mudah-mudahan ada pelajarannya. Jadi pada kesempatan kali ini saya gitu ya, mau berbincang-bincang, mau bercerita-cerita tentang jin korin gitu ya. Jin korin itu apa gitu ya. Jadi seperti apa jin korin itu gitu ya. Jadi apa itu jin korin gitu ya. Jadi akan menceritakan gitu ya, ataupun berbincang-bincang tentang jin korin gitu. Jadi jangan lupa ngopi dulu gitu ya. Ini dulu rokoknya gitu, supaya ketika mendengarkan cerita-cerita ataupun mendengarkan perbincangan gitu ya, jadi supaya rileks gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar aja gitu ya, saling memberi masukan satu sama lain gitu ya. Jadi jin korin itu di setiap manusia gitu ya, itu udah ada gitu ya, udah ada jin korinnya. Jadi dari mana jin korin itu datang gitu ya? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus ketika kita lahir tuh ya, ketika kita lahir, si jin korin itu udah ada bersama kita gitu ya. Jadi ibaratnya kita itu udah dibekali gitu ya, udah dikasih udah dikasih jin korin gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita lahiran gitu ya. Ketika kita lahir itu udah ada jin korinnya gitu ya. Manusia itu semuanya ada gitu ya, jin korinnya itu. Jadi si jin korin ini sudah ada ketika kita lahir gitu ya. Jadi udah dibekali itu gitu ya, udah dibekali jin korin gitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi dari kecil, dari lahir itu udah ada gitu. Nah, kadang-kadang ketika kita sering mendalami ilmu spiritual gitu ya, kadang-kadang kita suka gitu ya, suka bertemu dengan si jin korin ini gitu. Nah, kadang-kadang gitu ya, di sebagian orang itu salah mengartikan tentang si jin korin ini ketika sedang mendalami ilmu spiritual gitu ya, ataupun tentang meditasi. Ketika bertemu si jin korin ini, orang-orang itu menyangka bahwa si jin korin itu adalah dirinya gitu ya, padahal bukan gitu. Jadi memang si jin korin ini perwujudannya gitu ya seperti kita gitu. Jadi siapa yang nggak menyangka gitu ya, siapa yang nggak menyangka bahwa itu diri kita gitu ya. Ketika kita bertemu dengan si jin korin itu, ketika kita mendalami ilmu spiritual, pasti dalam benak itu kan, dalam benak kita itu
apakah itu diri saya kan, seperti itu kan. Jadi kadang-kadang di sebagian orang itu mengartikan bahwa itu dirinya yang sebenarnya gitu, padahal itu bukan dirinya gitu, tapi itu jin korin gitu ya. Yang dirinya yang sebenarnya itu yang menyaksikan, yang melihat si jin korin tersebut gitu. Jadi bukan diri kita sebenarnya, itu bukan gitu ya. Jadi jangan salah mengartikan gitu ketika kita mendalami ilmu spiritual gitu ya, dengan media meditasi itu. Ketika kita bertemu dengan si jin korin itu, kita jangan terpaku kepada si jin korin tersebut. Kita fokus aja ke Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, fokus ke tujuan kita yang utama gitu. Jadi itu hanya mengganggu kita saja gitu ya, supaya kita terpaku kepada si jin korin tersebut. Jadi jangan dipikirkan gitulah ya, tinggalkan aja misalkan seperti itu. Jadi itu hanya mengganggu gitu ya keseriusan kita. Jadi memang si jin korin ini perwujudannya sama, jadi 100% itu sama seperti kita gitu ya. Jadi kelakuannya, perkataannya misalkan gitu ya, itu sama gitu. Jadi si jin korin ini juga kadang-kadang gitu ya ini gitu suka masuk kepada tubuh manusia gitu. Orang yang kesurupan terus mengaku sebagai leluhurnya gitu ya. Ketika seorang itu kesurupan terus mengaku yang masuk itu kakeknya atau leluhurnya, yang ini yang itu. Nah kadang-kadang itu suka dipercayai bahwa memang gitu ya, diyakini bahwa itu memang leluhurnya. Padahal ketika orang meninggal itu gitu ya, rohnya atau ruhnya itu tidak bisa masuk kepada tubuh manusia. Itu hanya jin korinnya gitu ya, korinnya gitu ya, korinnya gitu. Jadi orang meninggal itu tidak bisa masuk kepada tubuh manusia gitu. Jadi kadang-kadang memang sebagian orang itu mempercayainya bahwa ketika orang kesurupan terus mengaku sebagai leluhurnya, itu kadang-kadang dipercayai memang katanya itu leluhurnya gitu ya. Tapi sebenarnya itu bukan gitu ya, karena orang meninggal itu tidak bisa masuk kepada tubuh manusia gitu. Jadi urusannya udah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Gitu. Jadi kita itu hanya mengirimkan doa gitu ya kepada orang meninggal itu. Jadi orang meninggal itu tidak bisa masuk kepada tubuh manusia, itu hanya jin korinnya. Ya, memang sama ketika si jin korin ini masuk kepada tubuh manusia, memang sama gitu ya. Ketika masuk misalkan kepada tubuh saya ataupun ke tubuh teman saya gitu ya, saya adalah kakekmu gitu ya, assalamualaikum, saya adalah kakekmu, saya bisa ini bisa itu. Nah otomatis kita percaya, karena gitu ya si jin korin itu tahu gitu ya bahwa kakeknya itu suka begini suka begitu gitu ya. Jadi sama banget gitu ya, yang dikatakan si jin korin ini sama kelakuan kakek kita semasa hidupnya itu misalkan gitu ya, sama. Jadi rata-rata gitu ya sebagian orang itu mempercayai bahwa si jin korin ini adalah leluhurnya gitu, ruhnya leluhur itu masuk kepada tubuh manusia, padahal bukan gitu ya. Jadi hati-hati teman-teman, jangan terkecoh gitu ya, ataupun tertipu gitu. Jadi mudah-mudahan ketika saya menjelaskan hal seperti ini ya tentang pelajaran jin korin, mudah-mudahan bisa dimengerti oleh teman-teman sekalian gitu ya. Jadi jin korin itu gitu ya sama seperti kita gitu ya. Jadi si jin korin ini ketika kita belajar ini belajar itu gitu ya, itu dia tahu gitu ya, dia pun sama seperti kita. Jadi ketika kita lebih mantapnya, dia juga lebih mantap gitu. Jadi seperti itu. Jadi ketika masuk kepada tubuh manusia otomatis sama gitu ya, di pola ininya sama gitu. Jadi kadang-kadang manusia itu kadang-kadang orang-orang menyangka bahwa itu memang ruh orang yang sudah meninggal masuk gitu, karena sama gitu
pola kelakuannya sama, padahal bukan, itu hanya jin korin. Jadi orang meninggal itu sudah tidak ada urusan. Jadi orang meninggal itu kewajiban kita itu mengirimkan doa kepada orang meninggal. Jadi orang meninggal itu ruhnya tidak bisa masuk kepada tubuh manusia. Nah, kewajiban kita gitu ya, mengirimkan doa kepada orang meninggal tersebut. Jadi jin korin itu sama, intinya sama seperti kita gitu ya, mukanya gitu ya, ataupun kelakuannya gitu ya. Ketika kita bertemu dengan si jin korin tersebut, kita hati-hati gitu ya, jangan sampai terkecoh gitu. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya, perbincangan saya gitu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya gitu buat teman-teman ambil gitu ya, ada pelajarannya gitu ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata gitu ya, yang kurang jelas gitu ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaklumi saya gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar aja gitu ya. Kalau oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.